Baik, perkenalkan nama saya Desa Madia Kesayani dengan NIM 18170599. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Determinan Volatilitas Harga Saham pada Perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan saat pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SEAKMSI selaku dosen pembimbing utama saya. Yang kedua, Ibu Putri Yasti Masdiantini, SEMSI, selaku dosen pembimbing pendamping saya, serta Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SEAK MPD, selaku dosen penelaah saya dalam seminar proposal kali ini. Nah, proposal ini saya presentasikan terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Nah, hal-hal yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah dimulai saat dunia tengah mengalami krisis kesehatan sosial dan ekonomi akibat adanya virus COVID-19 yang kemudian merebak menjadi pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini kemudian menjadi gambaran dari resiko pasar keuangan di masa mendatang, di mana menurut Hatta Wuruk, pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang buruk bagi pasar keuangan, di mana sebagian besar saham di seluruh dunia mengalami penurunan harga dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Nah, fenomena ini juga terjadi di pasar keuangan Indonesia. Seperti yang tampak pada slide, pada grafik IHSG pada tahun 2020, terjadi penurunan harga saham yang signifikan pada bulan Maret 2020 yang di kotak merah, di mana titik terendah harga saham mencapai Rp3.900 per saham pada tanggal 24 Maret 2020. Nah, fenomena ini disebut dengan tingkat volatilitas saham yang tinggi. Nah, tingkat volatilitas saham yang tinggi ini biasanya mencerminkan risiko saham yang besar pula di kemudian hari bagi investor. Akan tetapi, hal ini tidak selalu berarti buruk. Hal ini karena sebelum melakukan investasi, investor sebaiknya melakukan analisa terhadap saham yang akan dibeli. Misalnya analisa fundamental untuk mengetahui prospek ke depan dari saham tersebut ataupun analisa teknikal untuk mengetahui waktu yang tepat bagi investor untuk berinvestasi sehingga investor dapat mengetahui besar return atau risiko yang harus ditanggung di kemudian hari. Akan tetapi, walaupun telah melakukan analisis, volatilitas harga saham sulit untuk diprediksi. Hal ini karena volatilitas harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor yang saya bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor makro yang terdiri dari inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan kondisi politik suatu negara, serta faktor mikro berupa kebijakan manajemen, produktivitas tenaga kerja, maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, sedangkan dalam penelitian ini, saya memilih 4 variabel yang terdiri dari volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar sebagai variabel yang akan saya uji pengaruhnya terhadap volatilitas harga saham. Alasan saya memilih variabel tersebut ada 4, yaitu yang pertama adalah pentingnya analisis saham bagi investor, di mana berdasarkan analisis fundamental, investor dapat mengetahui prospek ke depan dari saham yang akan dibeli oleh investor. Nah, yang kedua, analisis teknikal untuk mengetahui waktu yang tepat bagi investor untuk melakukan investasinya. Nah, yang kedua adalah adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, di mana penelitian pada variabel volume perdagangan dan nilai tukar sebagai penelitian terdapat inkonsistensi hasil, sehingga saya memilih variabel tersebut. Yang ketiga ada sedikitnya jumlah penelitian yang mengangkat variabel price earning ratio dan earning per share sebagai variabel untuk diuji pengaruhnya terhadap volatilitas harga saham. Dan yang terakhir adalah saya melihat reaksi pasar terhadap kasus pertama COVID-19 di Indonesia yang menyebabkan penurunan harga saham secara signifikan dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Nah, penelitian ini saya lakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di indeks saham Kompas 100 dengan alasan yang pertama, indeks ini terdiri dari 100 daftar saham dengan likuiditas yang baik serta kinerja yang baik, di mana frekuensi transaksinya juga baik. Saham-saham perusahaan ini juga memiliki kapitalisasi yang besar, sebesar 70-80% dari kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia yang senilai 1.582 triliun, di mana kinerja perusahaan ini juga baik, berikut dengan fundamental yang kuat. Sehingga setiap 6 bulan sekali, indeks ini juga akan dievaluasi
sehingga di mana terdapat saham yang tidak memenuhi kualifikasi akan dikeluarkan dan digantikan oleh saham yang memenuhi kualifikasi. Nah, berdasarkan pemaparan latar belakang yang saya jelaskan tadi, dapat diidentifikasikan masalah penelitian ini adalah yang pertama, pandemi membawa dampak yang buruk bagi sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, di mana reaksi investor terhadap ketidakpastian usaha saat pandemi menyebabkan penurunan harga saham yang kemudian menyebabkan terjadinya volatilitas harga saham yang tinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan. Nah, penelitian ini dibatasi pada masalah atau berfokus pada determinan volatilitas harga saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan saat pandemi COVID-19 dengan variabel independennya berupa volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar dengan populasi penelitian ialah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di indeks saham Kompas 100. Nah, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat saya rumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi, bagaimanakah pengaruh price earning ratio terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi, bagaimanakah pengaruh earning per share terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi, dan yang terakhir adalah bagaimanakah pengaruh nilai tukar terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat saya tentukan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi, mengetahui pengaruh dari price earning ratio terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi, mengetahui pengaruh earning per share terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi, serta mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi. Nah, manfaat yang diharapkan dapat tercapai yaitu berdasarkan manfaat teoritis, yaitu dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan teori sinyal. Nah, sedangkan manfaat praktis yang dapat diharapkan dapat tercapai adalah bagi penulis, di mana penulis diharapkan dapat mengembangkan atau menambah pengetahuan terkait dengan determinan volatilitas harga saham serta teori sinyal. Bagi perusahaan, di mana perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat bagi investor untuk menentukan reaksi saham yang baik. Yang ketiga ada investor, di mana investor dapat mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi volatilitas harga saham, sehingga dapat memprediksi dan mengamati saham yang diminati. Dan yang terakhir adalah bagi akademisi, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan determinan volatilitas harga saham. Nah, penelitian ini berdasarkan pada satu grand teori yang disebut dengan teori sinyal, di mana teori ini menjelaskan bahwa pemilik informasi akan memberikan sinyal berupa informasi terkait dengan kondisi perusahaan terhadap penerima informasi, di mana menurut Brigham dan Houston menyatakan bahwa tindakan manajemen dalam memberikan informasi terkait dengan proses perusahaan kepada investor merupakan sebuah sinyal dari perusahaan. Di mana teori sinyal ini dapat dibentuk dalam bentuk sederhana seperti bagan berikut ini, di mana pertama, manajemen yang memiliki informasi akan memberikan informasi tersebut kepada investor. Nah, investor di sini akan melakukan analisa terkait dengan informasi tersebut, apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif maupun sinyal negatif. Nah, dari sinyal-sinyal ini akan menentukan keputusan dari investor dalam berinvestasi yang kemudian akan mempengaruhi kondisi pasar saham. Nah, teori lain yang saya gunakan adalah yang pertama volatilitas harga saham, di mana volatilitas harga saham merupakan perubahan harga saham dalam satu periode dan menunjukkan fluktuasi saham, di mana hal ini mencerminkan besar return dan risiko saham yang dihadapi investor. Misalkan volatilitas harga saham tinggi, maka risiko yang ditanggung oleh investor juga besar di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah volume perdagangan, yang merupakan keseluruhan nilai transaksi pembelian atau penjualan saham oleh investor dalam bentuk satuan uang, sedangkan price earning ratio merupakan rasio pembandingan antara harga per saham dengan earning per share. Yang keempat ada earning per share, di mana earning per share merupakan rasio yang mencerminkan pendapatan yang diperoleh investor per lembar saham yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah nilai tukar, yang merupakan perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya.
Nah, kajian teori pada bagian penelitian terdahulu ada 11, yaitu yang pertama adalah dari Restrianti dan Suparningsih pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pair dan nilai tukar berpengaruh signifikan, sedangkan volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua ada Septiadi dan Boar-Leling pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa volume perdagangan berpengaruh positif. Sedangkan Ramayani dan kawan-kawan mengatakan juga bahwa volume perdagangan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang keempat ada Ibrahim dan Husnuninda yang menyatakan bahwa earning per share berpengaruh signifikan. Sedangkan Sunyarti menyatakan bahwa nilai tukar dan volume perdagangan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Nah, selanjutnya ada Santiuso dan Angesti yang mengatakan bahwa earning per share berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Dan Selviana Bajra menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan Andiani dan Gayatri menyatakan bahwa volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Agung juga menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, di mana Priyana dan RM pada tahun 2017 mengatakan bahwa volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham, dan Mubarak Mahfud menyatakan bahwa pair berpengaruh negatif dan signifikan, di mana volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Nah, kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar di samping, di mana variabel pertama yaitu volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditetapkan bahwa hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi. Volatilitas harga saham berpengaruh price earning ratio berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi. Earning per share berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi. Dan hipotesis yang terakhir adalah nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham baik sebelum maupun saat pandemi. Nah, rancangan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volume perdagangan, price earning ratio, earning per share, dan nilai tukar terhadap volatilitas harga saham dengan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini akan dimulai dari perumusan masalah yang berdasarkan latar belakang, penentuan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Nah, populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampelnya ditentukan dengan teknik positive sampling, di mana kriterianya itu adalah masuk indeks saham Kompas 100 pada tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut, melaporkan atau menyajikan laporan keuangan pada tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut, serta menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. Metode dan instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dan bersumber dari data sekunder yang berasal dari media perantara, baik itu media berita, jurnal, penelitian terdahulu, literatur, dan laporan keuangan yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Di mana metode dan teknik analisa data ini yang dipakai adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh dari beberapa variabel terhadap variabel dependen dengan rumus seperti pada slide. Dan uji hipotesis dengan metode koefisien determinasi untuk menunjukkan besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen, serta uji statistik T untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nah, berikut merupakan jadwal penelitian yang saya rancang, dimulai dari penyusunan pengajuan judul hingga ke tahap penyusunan laporan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.